Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke teman-teman, pejuang PPG dimanapun berada, saya doakan agar supaya teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini saya akan nge-share lagi tentang kisi-kisi UP UKM PPG. Nah, kali ini yang saya share adalah kisi-kisi UP UKM PPG jurusan Pendidikan Kimia. Semoga saja dengan saya nge-share video ini dapat membantu teman-teman semua menghadapi UP nantinya. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu memberikan support di channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita pada kisi-kisinya. Ini dia kisi-kisi UP UKM PPG Pendidikan Kimia periode 1 tahun 2020. Yang pertama, menerapkan prinsip track dalam pembelajaran kimia. Kedua, menganalisis kemampuan awal siswa yang diperlukan untuk mempelajari materi kimia tertentu. Ketiga, menghubungkan konfigurasi elektron dengan partikel penyusun suatu atom atau ion. Keempat, menentukan letak suatu unsur dalam SPU berdasarkan konfigurasi elektron dan sifat periodiknya. Kelima, menganalisis perbedaan sifat suatu unsur dalam SPU. Keenam, memprediksi bentuk geometri dan sifat suatu senyawa atau ion. Ketujuh, menganalisis struktur Lewis dari suatu senyawa kovalen. Kedelapan, menjelaskan pengaruh interaksi antar intermolekul yang menyebabkan sifat fisik suatu zat. Kesembilan, menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu zat. Kesepuluh, menerapkan konsep reaksi pembatas pada suatu reaksi kimia. Ke-11, menentukan komposisi suatu campuran atau padatan atau gas. Ke-12, menentukan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan menggunakan kalorimeter dan data entalpi pembentukan standar. Ke-13, menentukan perubahan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Ke-14, menentukan besarnya energi ikatan berdasarkan data perubahan entalpi reaksi. Ke-15, menentukan orde, persamaan laju dan tetapan laju suatu reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Ke-16, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ke-17, menentukan derajat disosiasi dan tetapan kesetimbangan dalam reaksi kesetimbangan disosiasi. Ke-18, menentukan jumlah zat dalam reaksi kesetimbangan yang telah mengalami pergeseran. Ke-19, menjelaskan prosedur kerja dari suatu analisis zat organik atau anorganik dalam sampel. Ke-20, menjelaskan cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan akibat bahan kimia. Ke-21, menganalisis sifat daya hantar listrik suatu zat berdasarkan data percobaan. Ke-22, mengkonversi satuan konsentrasi suatu larutan. Ke-23, menjelaskan cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Ke-24, menganalisis sifat asam atau basa suatu spesies berdasarkan teori-teori asam basa. Ke-25, menganalisis pH larutan asam lemah atau basa lemah. Ke-26, menganalisis grafik titrasi asam basa dan penggunaan indikator yang tepat. Ke-27, mengidentifikasi campuran yang menghasilkan larutan penyangga. Ke-28, menjelaskan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan dalam pembelajaran kimia. Ke-29, menganalisis hubungan antara hasil kali kelarutan dengan pH larutan. Ke-30, memprediksi terjadinya pengendapan dari pencampuran dua jenis larutan. Ke-31, membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Ke-32, merumuskan indikator pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar mata pelajaran kimia. Ke-33, memprediksi rumus suatu zat elektrolit berdasarkan sifat koligatifnya. Ke-35, menjelaskan penggunaan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Ke-36, menjelaskan sifat dan penggunaan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Ke-37, merumuskan
merumuskan capaian pembelajaran berdasarkan indikator pembelajaran kimia. Ke-38 menerapkan konsep reaksi redoks dalam penghitungan kimia. Ke-39 menetapkan materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis kompetensi dasar mata pelajaran kimia. Ke-40 menganalisis reaksi kimia dalam suatu sel volta. Ke-41 memberikan contoh media pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran kimia. Ke-42 menganalisis sifat suatu materi berdasarkan struktur dan ikatan atom-atom penyusunnya. Ke-43 menentukan nama IUPAC senyawa anorganik. Ke-44 menjelaskan langkah-langkah penyusunan RPP mata pelajaran kimia berdasarkan kurikulum 2013. Ke-45 menentukan isomer suatu senyawa organik. Ke-46 mengidentifikasi jenis reaksi senyawa organik. Ke-47 menjelaskan reaksi yang terjadi pada karbohidrat. Ke-48 mampu menjelaskan salah satu isi komponen RPP mata pelajaran kimia berdasarkan K13. Ke-49 menjelaskan sifat asam amino dan protein. Ke-50 menentukan jenis monomer dari suatu polimer senyawa organik. Ke-51 memilih strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik materi pembelajaran kimia. Ke-52 memilih strategi pembelajaran kimia berdasarkan karakteristik peserta didik. Ke-53 menjelaskan penerapan prinsip dasar reaksi kimia dalam industri. Ke-54 mampu mengembangkan soal tes aspek pengetahuan berdasarkan indikator pembelajaran. Ke-55 mampu mengembangkan tes kinerja berdasarkan indikator pembelajaran. Ke-56 mampu menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Ke-57 menjelaskan pemanfaatan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ke-58 merancang penelitian untuk mengatasi masalah pembelajaran kimia. Ke-59 mampu menjelaskan manfaat hasil penelitian untuk memecahkan permasalahan kimia melalui penelitian. Ke-60 menentukan instrumen yang tepat dalam analisis kimia. Dan ke-61 menentukan jenis reaksi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara kualitatif suatu zat organik atau anorganik. Oke teman-teman, demikianlah kisi-kisi UP UKM PPG jurusan Pendidikan Kimia. Semoga saja kisi-kisi ini dapat membantu teman-teman semua dalam menghadapi UP ataupun ujian pengetahuan nantinya. Oke, kembali saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu memberikan dukungan di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar mereka mendapat manfaat dari video ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.